Halo subscriber, di video ini kita akan belajar cara mengedit foto menggunakan Raw Therapy ya. Ini adalah software gratis alternatif Adobe Lightroom ya. Jadi dengan software ini kita bisa mengedit beberapa foto sekaligus ya, sama seperti Adobe Lightroom. Bedanya ini gratis dan kita bisa download di sini. Kalau kalian mau download, kalian bisa pergi ke rawtherapy.com atau kalian bisa pergi ke Google terlebih dahulu lalu kalian cari Raw Therapy. Kemudian kita buka websitenya di sini. Kita bisa menginstal Raw Therapy di berbagai sistem operasi ya, mulai dari Windows, Linux, dan di sini kita juga bisa menemukan yang macOS ya. Tapi ini masih baru, jadi mungkin belum stabil. Nah, kalau kalian menggunakan Windows, kalian bisa langsung download di sini dan kalian bisa install saja. Karena di laptop saya sudah terinstall, saya bisa langsung buka ya, dan kita bisa langsung belajar. Nah, sekarang Raw Therapy kita sudah terbuka ya. Nah, di sini kita punya 3 tab ya. File browser, QW itu apa ya? Q itu antrian dan juga editor. Nah, sekarang kita akan membuka folder kita, folder foto-foto yang akan kita edit ya. Kita bisa menggunakan di sini, kita bisa klik picture karena lokasinya ada di picture. Dan saya taruh foto yang mau saya edit itu di sini. Misalkan ini. Ngomong-ngomong, Raw Therapy ini mendukung format foto RAW ya. Jadi kita bisa mengedit dengan leluasa sama seperti di Adobe Lightroom ya. Dan ini adalah foto-foto yang akan kita edit nanti. Di sini kita bisa memilih-milih foto mana yang layak untuk kita edit ya. Kita bisa memindahnya terlebih dahulu ke tempat sampah, biar yang tersisa adalah foto-foto yang bagus dan siap untuk kita edit. Misalkan saya tidak suka foto yang ini, misalkan karena terlalu gelap, kita bisa pindahkan ke tempat sampah dengan cara klik ini, move to trash, kemudian kita seleksi yang lain, misalkan yang jelek, misalkan ya, ini jelek, kita seleksi yang jelek seperti ini. Ngomong-ngomong, kalau sudah kita klik tempat sampahnya ini, dia tidak langsung terhapus ya. Tapi itu cuma penanda biar kita tidak mengeditnya nanti. Biar kita bisa memfilternya ya, atau menyaringnya. Nah, kalau sudah, kita bisa memunculkan atau menyaring foto-foto yang tidak kita taruh di sampah ya. Jadi kita perlu klik ini. Dengan begitu, foto-foto yang jelek yang sudah kita seleksi tadi akan hilang atau disembunyikan. Yang tersisa adalah foto-foto bagus yang siap buat kita edit. Nah, selain itu kita juga bisa menandai foto-foto yang kita suka dengan bintang ya. Misalkan ini ada bintangnya ya. Misalkan saya suka banget dengan foto ini, kita bisa klik di sini, kita kasih bintang 5. Dan seterusnya, ini kita kasih bintang berapa, bintang 4 atau bintang 5 atau bintang 3 dan seterusnya. Dan kita bisa menyaringnya di sini. Misalkan kalau kita klik ini, maka yang akan muncul adalah hanya yang bintang 5. Dengan begitu kita bisa mencari foto-foto yang bagus. Kita bisa klik kembali untuk menghapus saringannya ya. Kalau sudah, kita bisa pergi ke editor buat mengeditnya, atau kita bisa klik 2 kali di sini, maka nanti dengan otomatis kita pergi ke editor, atau klik di sini juga bisa. Nah, di atas ini kita bisa melihat foto-foto yang akan kita edit nanti ya. Dan di bagian sini ada navigator, kita bisa memperluas biar lebih lega seperti ini. Nah, sekarang kita siap buat mengedit ya. Kita bisa sembunyikan bagian sini kalau terasa mengganggu, atau kita bisa klik di sini buat menampilkannya. Kita bisa melihat histogramnya ya kalau
itu bermanfaat buat kita. Sekarang kita bisa mengatur exposure-nya ya, biar kecerahannya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini kita bisa mengatur kecerahannya seperti ini. Saya biarkan, misalkan saya tambah sedikit, dan highlight compression-nya saya tambahin biar bagian highlight-nya tidak menjadi putih seperti ini. Dan sama seperti foto editor yang lain, kita juga bisa menemukan curve ya. Di sini kita bisa mengatur curve-nya. Saya ubah menjadi standar terlebih dahulu, kemudian kita atur deh curve-nya. Misalkan saya mau mempercerah seperti ini, tinggal saya geser ke atas dan sebagian shadow-nya saya kurangi seperti ini. Nah, kalau kita mau menambahkan curve lagi juga bisa ya. Di sini ada turn curve 2, saya bisa tambahkan satu lagi. Nah, seperti ini. Dan di bawahnya kita menemukan banyak sekali parameter yang lainnya, misalkan shadow, highlight, tone mapping, dan lain-lain. Untuk mengatur parameter yang lain-lain ini, kita perlu mengaktifkannya terlebih dahulu ya. Untuk mengaktifkannya, kita tekan ini ya. Kita klik di sini, tombol di sini, maka nanti dia akan aktif. Misalkan saya tambah highlight-nya seperti ini. Dan untuk menonaktifkannya, kita tinggal klik di sini deh. Maka dia akan mati efeknya ya. Misalkan saya sudah puas dengan exposure-nya ya, kita bisa mengatur warnanya. Untuk mengatur warnanya kita perlu pergi ke color di sini ya. Dan kita bisa mengatur white balance-nya di sini. Nah, di sini pada white balance kita bisa mengaturnya sesuai dengan beberapa template yang sudah ada ya. Misalkan kamera, auto itu otomatis, daylight, cloudy, dan seterusnya ya. Misalkan kita ganti menjadi daylight, maka nanti white balance-nya akan menyesuaikan sesuai daylight atau cloudy dan lain-lain. Selain itu, kita juga bisa mengaturnya secara manual dengan menggeser-gesernya seperti ini ya. Misalkan saya bisa menghangatkan seperti ini, atau tintnya kita bisa menggeser-gesernya seperti ini. Selain itu, kita juga bisa menggunakan pick ya. Ini kalau kita punya bagian yang putih, kita bisa klik pick dan nanti akan menyesuaikan white balance-nya seperti ini. Kita bisa mencari bagian yang putih dan nanti akan otomatis sesuai ya white balance-nya seperti ini. Selain itu, di sini juga ada vibrance. Nah, kita bisa mengaktifkannya dengan cara kita klik di sini, nanti akan aktif dan kita bisa menambah dan menguranginya. Maka nanti warnanya akan lebih pekat atau lebih pudar seperti ini ya. Ini seperti saturation tapi seperti ini. Kemudian ada channel mixer. Ini buat mengatur RGB-nya ya. Kita bisa menambah merahnya mungkin dan seterusnya seperti ini. Nah, di bawahnya juga ada black and white ya. Kalau kita aktifkan nanti gambar kita jadi hitam putih seperti itu. Kita juga bisa mengatur ini ya, seperti ini. Kita klik kembali buat menonaktifkannya. Nah, di bawah sini ada HSV equalizer. Dengan ini kita bisa mengatur warnanya ya. Kalau kita aktifkan, kita klik di sini buat mengaktifkan terlebih dahulu ya. Misalkan saya mau mengganti warna hijaunya menjadi warna yang lain, misalkan warna oranye ya. Kita aktifkan dulu channelnya yang H itu adalah hue ya.
H itu hue, saturation, dan V itu value. Kita ubah hanya atau hue-nya menjadi equalizer. Dengan begitu kita bisa mengaturnya. Kita pilih warna hijau di sini ya. Hijaunya ini bisa kita geser-geser ke atas dan ke bawah buat mengaturnya. Misalkan saya tarik ke bawah, maka nanti bagian hijaunya akan berubah menjadi oranye. Kalau bawah lagi kita bisa mengaturnya menjadi merah. Misalkan saya mau bagian daun-daunnya menjadi merah seperti ini atau oranye seperti ini dan birunya. Nah, seperti ini ya. Nah, saturation itu mengatur seberapa pekat warnanya ya. Jadi kalau saturationnya rendah itu dia akan jadi hitam putih ya. Untuk mengaktifkannya kita ubah menjadi equalizer, dan misalkan saya mau bagian birunya ini menjadi hitam putih ya, atau saturationnya itu 0. Jadi kita tarik ke bawah deh yang bagian birunya. Nah, dengan begitu dia tidak terlalu terlihat. Nah, kalau kita tarik ke atas, bagian birunya akan terlihat seperti ini. Nah, begitu deh caranya. Kita kembalikan terlebih dahulu ya, karena saya mau warnanya yang natural-natural saja. Nah, seperti ini. Kalau value ini adalah terang gelapnya ya. Misalkan saya mau bagian hijaunya ini gelap, saya turunin deh. Maka nanti bagian hijaunya akan gelap seperti itu. Kalau kita tarik ke atas, maka nanti akan terang seperti ini. Di raw therapy ini banyak sekali efek-efek yang bisa kita gunakan untuk mengatur warna dan lain-lain ya. Tapi saya tidak akan menjelaskan banyak karena ini adalah tutorial buat pemula ya. Dan saya juga pemula by the way. Jadi saya masih belajar juga. Di sini ada film simulation ya. Jadi kalau kita punya preset buat film simulation itu adalah preset buat bikin foto kita seperti foto yang diambil menggunakan kamera analog ya, atau kamera film. Itu akan bagus sekali kalau kita punya, tapi saya nggak punya ya. Dan di bawah sini ada RGB curve, jadi kita bisa mengatur kurva buat 3 channel RGB-nya ya. Misalkan saya bisa menambahkan bagian merahnya atau biru dan hijaunya seperti ini. Di bawah masih banyak lagi efek-efek yang lain. Misalkan saya mau menggeser bagian ini. Nah, saya akan memperkenalkan satu tool yang bagus sekali ya. Itu adalah ini, Straighten Fine Rotation ya. Dengan fitur ini kita bisa memperbaiki kemiringan foto kita biar sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kita klik terlebih dahulu dan kita cari bagian yang seharusnya lurus ya. Misalkan ini bagian ini seharusnya lurus, lalu kita tarik seperti ini. Maka dengan begitu dia otomatis akan lurus. Mungkin foto yang lebih bagus sebagai contoh adalah ini ya. Foto pantai ini, kita klik 2 kali buat masuk. Kita gunakan tool yang tadi ya, straighten ini buat meluruskan. Misalkan saya tarik bagian cakrawala ini ya, thread. Nah, tarik sesuai dengan kemiringannya, maka nanti dia akan lurus otomatis seperti itu. Kita kembali ke foto yang pertama. Nah, kita bisa klik di sini transform dan kita bisa gunakan crop ya, buat mengcrop ya, sesuai namanya. Nah, buat mengcrop kita gunakan ini, crop selection ini, dan kita bisa crop sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, aspek rasionya ini tetap menyesuaikan aspek rasio foto yang kita punya ya. Tapi kalau kita mau dia bebas, kita centang ini, centangnya kita hilangkan, maka nanti akan kita bisa mengcrop dengan bebas seperti ini. Nah, untuk menonaktifkan kita bisa klik di sini. Ngomong-ngomong, di sini juga ada apa namanya, noise reduction. Nah, dengan begitu kita bisa mengurangi noise pada foto kita. Jadi misalkan kalian menggunakan ISO tinggi,
dan foto kalian akan muncul noise, kita bisa menguranginya. Kita bisa pergi ke detail di sini dan kita bisa menemukan noise reduction. Ngomong-ngomong, karena ini fotonya siang hari dan saya menggunakan ISO 100, kita bisa klik di sini dan kita bisa melihat kalau saya menggunakan ISO 100 ya. Jadi itu adalah ISO rendah, jadi fotonya seharusnya tidak ada noise-nya, kecuali kalau kita zoom dekat sekali nanti kita bisa menemukan noise. Seandainya kalian menggunakan ISO tinggi, kita bisa menggunakan noise reduction ya. Kita klik di sini buat mengaktifkan dan kita bisa geser-geser buat mengurangi noise-nya seperti ini. Nah, seandainya saya sudah senang dengan hasil editan foto saya ini dan saya mau menggunakan foto ini sebagai presetnya ya untuk digunakan di foto-foto yang lain, kita bisa menyimpan preset kita di sini ya, save current profile, lalu kita simpan di folder yang kita inginkan dan kita klik save. Dengan begitu kita bisa menggunakan di foto-foto yang lain. Dan untuk menggunakan profile atau presetnya, kita bisa klik di sini load profile di sini, kemudian kita cari profile yang sudah kita simpan. Misalkan ini seperti itu ya. Atau selain itu kita juga bisa copy profile kita ya dan kita gunakan di foto-foto yang lainnya. Caranya kita klik kanan di sini pada foto yang mau kita copy profilnya, kita pilih processing dan kita klik copy. Selanjutnya kita paste di sini, maka nanti dia akan menyesuaikan dengan foto kita. Nah, seperti ini. Dengan begitu warnanya akan tercopy. Kita juga bisa menyeleksi beberapa foto. Misalkan foto ini sambil tekan shift ya. Kita seleksi, tekan kontrol ya atau tekan shift. Seperti ini, atau kita bisa gunakan file browser. Kita seleksi foto-foto mana yang mau kita gunakan seperti ini dan kita klik kanan processing operation dan kita klik paste, maka nanti warnanya akan menyesuaikan dengan yang sudah kita copy. Nah lihat warnanya akan berubah sesuai dengan yang kita copy tadi. Bagus kan? Kita juga bisa seperti ini. Dan ngomong-ngomong, kemiringannya juga ikut tercopy ya. Jadi seharusnya jadi kita perlu perbaiki kembali. Nah, kalau sudah senang dengan hasil fotonya, kita bisa ekspor foto-foto kita ke JPEG ya. Kita simpan foto-foto kita menjadi JPEG. Caranya kita seleksi foto-foto yang mau kita jadikan JPEG ya. Caranya kita bisa hapus seperti tadi dan kita klik di sini, atau kita seleksi saja langsung ya. Misalkan saya suka foto yang ini dan ini. Misalkan kalian bisa seleksi semua kalau kalian suka ya. Kalau sudah, kita klik kanan dan kita pilih ini put to hue. Maka nanti akan muncul di sini, kita klik di sini. Di sini adalah foto-foto yang kita suka dan kita mau simpan menjadi JPEG. Nah, kita klik di sini dan kita pilih format JPEG 8 bit dan kualitinya kita ubah menjadi 100 atau 80 saja biar ukurannya tidak terlalu besar. Di sini kita klik save as dan kita pilih lokasi foto yang mau kita simpan ya. Misalkan saya mau simpan di picture dan kita klik open. Selanjutnya kita klik ini, maka nanti dia akan menyimpan foto kita ke folder yang sudah kita tentukan. Kita tunggu loadingnya lama ya. Nah, sudah jadi deh, kita bisa cek ke foldernya. Nah, sudah jadi foto-fotonya ini, sudah kita edit, sudah jadi deh. Terima kasih sudah menonton video saya sampai sini ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tonton juga video saya yang lainnya. Sampai jumpa.